Hahaha, hai Bangsai, jumpa lagi dengan orang yang sama di channel bersama. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perang Korea antara Korea Utara melawan Korea Selatan. Ini nih, buat kalian pecinta-pecinta Korea yang suka sama drama Korea, musik Korea, somai Korea. Jangan ngaku suka Korea kalau kalian itu tidak tahu tentang sejarah perang Korea. Tidak usah banyak bacot kayak Kim Jong Un, kita langsung saja ke pembahasan. Tapi sebelum itu, wajib sekali buat kalian semua yang sedang menonton video ini untuk subscribe channel ini, agar channel ini semakin bersemangat dalam memberikan informasi untuk kalian semua. Oke, check it Chen. Perang Korea atau Korean War adalah perang yang melibatkan dua negara di semenanjung Korea, yaitu Korea Selatan melawan Korea Utara. Sejarah Perang Korea dimulai pada 25 Juni tahun 1950 hingga 27 Juli tahun 1953. Perang ini merupakan bagian dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan sekutunya yang berideologi kapitalis, yaitu Australia, Inggris, dan juga Kanada, melawan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina yang menganut ideologi komunis. Contohnya seperti sejarah Perang Dingin di Timur Timur dan peristiwa G30 SPKI. Makanya belajar PPKN, cok. Kubu komunis mendukung Korea Utara, sedangkan kubu kapitalis mendukung Korea Selatan. Korea Utara juga dibantu secara medis oleh negara-negara Pakta Warsawa. Kalau kalian tidak tahu apa itu Pakta Warsawa, cari aja di Google. Jangankan Pakta Warsawa, kalian tulis tai aja, akan muncul tai betulan. Jangan manja, udah nggak subscribe, manja lagi. Subscribe dong makanya. Oke, lanjut. Dengan kata lain, perang ini juga disebut dengan proxy war atau perang yang dimandatkan. Perang ini berakhir dengan perdamaian dan dibentuklah garis demokrasi. Tapi sebelum masuk kepada sejarah peperangannya, kita mengenal dulu sejarah antara kedua negara opa-opa ini ya. Ketika Jepang sudah kalah dari Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan juga Uni Soviet langsung menduduki semenanjung Korea untuk melucuti kekuatan Jepang. Uni Soviet datang di Korea Utara pada tanggal 12 Agustus tahun 1945 dan Amerika Serikat datang di Korea Selatan pada bulan September tahun 1945. Bisa disimpulkan, semenanjung Korea sudah dikuasai dua negara adidaya, dan garis lintang 38 derajat jadi batas wilayah antar dua negara adidaya. Secara bertahap, pasukan Amerika sudah ditarik sejak tahun 1948 dari Korea Selatan, dan hanya menyisakan sedikit penasehat militer. Dominasi dua negara di semenanjung Korea itu melahirkan dua negara baru. Pada tanggal 1 Mei tahun 1948, Uni Soviet membentuk Korea Utara menjadi negara bernama Republik Demokratik Rakyat Korea yang dipimpin oleh Kim Il-sung. Lalu, setelah melakukan tanda tangan bantuan ekonomi, teknologi, dan militer, Uni Soviet baru meninggalkan Korea Utara. Dan ternyata, Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama di Korea Selatan. Mereka mendirikan Republik Korea Selatan yang dipimpin oleh Dr. Syngman Rhee yang ibu kotanya di Seoul. Dua Korea ini tumbuh secara berbeda. Korea Selatan berkembang menjadi negara industri yang hampir menyamai Jepang. Mereka tidak mengutamakan militer karena sudah melakukan perjanjian militer dengan Amerika Serikat untuk membendung ideologi komunis. Tapi Korea Utara sangat mengutamakan militer, sehingga anggaran negara dilakukan untuk pembuatan senjata nuklir tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pelaksanaan ideologi komunis ala Stalin pun juga berjalan di negara ini. Kim Il-sung sangat dikhususkan seperti Stalin di Uni Soviet. Cukup banyak foto dan monumen Kim Il-sung di Korea Utara. Korea Utara juga menjalin aliansi dengan Uni Soviet dan RRC yang sama-sama menganut komunis. Meskipun militer Korea Utara melebihi Korea Selatan, dan kelemahan terbesar Korea Utara adalah di bagian distribusi suplainya yang kurang memadai. Jadi, sistem suplai Korea Utara cenderung lebih lambat.
Semenanjung Korea mulai terasa panas ketika Korea Utara memprovokasi duluan. Mereka mulai melanggar perbatasan pada tahun 1949. Kemudian, pada tanggal 25 Juli 1950, pasukan Korea Utara melanggar garis demokrasi dan langsung menyerang Korea Selatan dengan alasan ingin menyatukan dua Korea. Korea Selatan yang tidak mengutamakan militer dan kurang persenjataan tentu tidak mampu bertahan menghadapi Korea Utara. Korea Utara lalu melapor kejadian ini ke Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB memberi solusi agar Korea Utara menarik mundur pasukannya hingga garis lintang 38 derajat dan mengirimkan tentara ke Korea Selatan untuk mengamankan situasi. Pasukan PBB terdiri dari Korea Selatan, Belgia, Kolombia, Prancis, Belanda, Filipina, Australia, Kanada, Ethiopia, Yunani, Selandia Baru, Afrika Selatan, Turki, Thailand, Inggris, dan tentu saja Amerika Serikat. Banyak juga ya. PBB menunjuk Jenderal Douglas MacArthur sebagai pemimpin pasukan dari sejarah berdirinya PBB. Ya, MacArthur adalah seorang pahlawan perang dari Front Pasifik. Jenderal Douglas MacArthur dan staf militernya merancang sebuah operasi bernama Operasi Chromit atau bisa disebut dengan Operasi Amfibi. Operasi amfibi ini melibatkan 75.000 tentara dan 261 kapal. Tujuan operasi ini untuk melindungi Korea Selatan dan mengusir tentara Korea Utara dari Korea Selatan. Karena titik mulai operasi berada di kota Incheon, maka operasi ini bisa disebut dengan pertempuran Incheon. Ada dua tahapan dari operasi Chromit atau pertempuran Incheon ini. Pertama adalah pengeboman Incheon dan Walmido yang menggunakan 4 kapal tempur penjelajah dan 7 kapal tempur penghancur. Yang kedua adalah pendaratan amfibi jauh dari pusat perimeter yang mati-matian dipertahankan oleh tentara PBB dan juga Korea Selatan. Setelah mendarat, pasukan Douglas MacArthur langsung menghancurkan Incheon yang tidak dipertahankan. Serangan Douglas MacArthur berhasil membawa pasukan PBB menduduki Pyongyang di tanggal 19 Oktober tahun 1950. Menurut MacArthur, pasukan PBB terlalu mendesak Pyongyang karena menurutnya kestabilan di semenanjung Korea akan terjadi jika dua negara itu bersatu. Jenderal MacArthur sempat berpendapat untuk menyerang depot tentara RRC yang berfungsi sebagai pemasok Korea Utara. Tapi, Presiden Truman tidak setuju dan memerintahkan Jenderal MacArthur untuk tidak melewati perbatasan RRC dan Korea Utara. Keputusan Presiden Harry S. Truman ini berarti Perang Korea adalah perang yang terbatas bagi Amerika Serikat. Perang Korea biasa disebut Forgotten War atau perang yang terlupakan. Karena sejarah Perang Korea ini terjadi di antara dua perang besar, yaitu Perang Dunia Kedua dan juga Perang Saudara Vietnam. Nah, jika kalian penasaran dengan sejarah Perang Saudara Vietnam, kalian bisa klik di pojok kanan atas sini ya. Oke, lanjut. Perang Korea mengalami jutaan penduduk sipil yang tewas dari kedua belah pihak. Negara lain pun juga mengalami banyak kerugian, terutama tentara Amerika Serikat. Tentara Amerika Serikat kehilangan hampir 37.000 jiwa, dan RRC kehilangan sekitar 400.000 jiwa. Indonesia tidak terlibat dengan perang ini. Indonesia lebih memilih membangun suasana damai seperti sejarah berdirinya gerakan non-blok dan konferensi Asia Afrika, dan itu lebih penting daripada ikut arus salah satu ideologi di dunia. Kita harus bangga ya tinggal di negara Indonesia. Oke. Nah, itu tadi adalah sejarah Perang Korea antara Korea Selatan maupun Korea Utara. Buat kalian pecinta Korea, jangan ngaku suka Korea kalau kalian belum tahu sejarah Korea. Ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan misteri-misteri terbaru dari channel ini. Dadah, sampai jumpa.